Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Mas. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Mas? Baik. Baik. Alhamdulillah. Oke. Masih semangat atau belum semangat? Semangat. Oh, semangat sekali. Tadi pelajaran apa ya sebelum Pak Roman ya? TIK, kok TIK? Tema ya? Tema. Iya, tema ya. Oh, tema sama matematika. Iya. Oke, Mbak Mas, agar lebih semangat lagi, kita tepuk spirit dulu ya, Mbak Mas ya. Yuk, siap, Mbak Bun siap? Oke, Mbak Kirana siap? Ayo dong, semangat dong Mbak Kirana. Siap ya? Udah? Mas Aska Febian, semangat ya? Yuk, siap? Yuk, Mas Ahmad Azam, siap? Yuk, siap. Mbak Lea, semangat ya Mbak Lea? Ya. Tepuk spirit. Wah. Ya Mbak Mas, sekarang semangat lagi. Kita agak cepat lagi, agak cepat. Jadi agak cepat ya Mbak Mas ya, biar lebih semangat jangan ya. Oke, siap Mbak Mas? Siap, yuk. Tepuk spirit. Oke Mbak Mas. Ya, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu, ambil suatu doa. Semoga apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ambil sikap duduk berdoa Mbak Mas. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa di mulut. Berdoa selesai. Oke Mbak Mas. Itu suaranya siapa ya? Ya Mbak Mas, nanti kalau ada yang suara yang terlalu banyak, Pak Roman matikan suaranya. Ya. Oke Mbak Mas, Pak Roman mau tanya, masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Masih ingat? Masih. Oke. Pertanyaan Pak Roman, Pak Mas. Alat apa yang digunakan untuk menyimpan? Yang digunakan untuk menyimpan yang bentuknya tuh seperti lingkaran seperti ini, Pak Mas. Apa namanya? Pensil. Kok pensil? CD atau DVD. Betul sekali. Mbak Mas, CD atau DVD itu dimasukkan ke dalam sebuah alat. Alat itu terletak di laptop dan di CPU. Pertanyaannya, nama alat itu yang dipencet terus kemudian menjulur keluar, itu namanya adalah CD-ROM. Betul sekali Mbak Jingga. CD-ROM. Ya, masih ingat ya Mbak Mas ya CD-ROM? Masih ingat nggak CD-ROM? Atau enggak ingat? Masih ya CD-ROM. Terus kemudian alat apa yang digunakan untuk menyimpan selain CD atau DVD? Ya namanya lain, yang bentuknya kecil. Namanya apa? Siapa? Flash disk. Betul. Flash disk bentuknya ini ya. Ya betul tuh Mbak Bun. Ya sama punya Pak Roman ya bentuknya. Nah ini ada juga. Ya, ini kalau Pak punya aku bikin Pak punya aku Toshiba Pak punya aku Sanyo Pak. Itu merek Mbak Mas. Hanya sebuah merek saja ya. Lanjut lagi Mbak Mas. Kalau USB, kalau flash disk, ya flash disk, ini ditancapkan di mana Mbak Mas? Ya, ditancapkan di CPU atau di laptop. Nama lubangnya yang untuk menancapkan itu namanya apa?
Namanya apa? Samping laptop. Iya, betul, samping laptop. Cuman nama lubangnya itu apa, Mbak Mas? Yang untuk menancapkan ini bisa juga ditancapkan untuk mouse atau keyboard. Namanya apa? Tadi Pak Roman sudah nyebut. Pas awal tadi salah. Apa Mbak Mas namanya? USB. Ya Mbak Bun. USB. Tulisannya USB ya. USB ya. Kita dibaca USB. Ya Mbak Mas, kita lanjut Mbak Mas. Itu ada berada di halaman 28 itu Mbak Mas. Di halaman 28 yang ditancapkan di port USB, namanya port USB ya, yang ditancapkan di belakang CPU. Itu kalau yang dipunyanya CPU. Sekarang kita berada di halaman 29. Halaman 29. Halaman berapa? 29. Ya, di halaman 29. Namun Halaman yang berapa? 29. Halaman 29. 29. Angkanya berapa? Oke, halaman 29. Sambun ketemu Pak Mas? Sambun ya? Oke, Pak Mas, di halaman 29. Mohon maaf, suara Pak Roman matikan semuanya, karena ada suara selain pelajaran yang masuk, Mbak Mas. Oke, Mbak Mas, di halaman 29, ya, di halaman 29 itu ada sebuah USB yang sebuah flash disk, sebuah flash disk yang ditancapkan di port USB atau lubang USB. Lubang USB ini berada di laptop, Mbak Mas. Kalau yang di halaman 28 itu berada di belakang, ini berada di CPU. Jadi ada beda, Pak. Yang CPU-nya kan di depannya ada, Pak. Memang ada. Tergantung casingnya ya, Mbak Mas ya. Kalau yang di laptop itu bisa di kiri, bisa di kanan. Ya, bisa di kiri, bisa di kanan. Di sini adalah siapkan sebuah flash disk yang berisi data. Data itu bisa berupa dokumen, ya, bisa berupa dokumen, bisa juga berupa file, bisa juga berupa foto, gambar, video, dan lain-lain, Mbak Mas. Carilah port USB pada CPU atau laptop, Mbak Mas. Ini Pak Arman ambilkan laptop, ya. Ini port USB. Port USB ini salah satunya bisa digunakan untuk mouse atau keyboard, ya Mbak Mas ya. Karena yang model-model mouse sekarang pakai USB, Mbak Mas. Kalau Ada tali, ada tali ya. ada juga yang mouse pakai Bluetooth. Jadi kalau kita tahu ujung dari ini, Mbak Mas, ini ya, dilihat ya. Kalau kita tahu dari ujung ini namanya USB. Mbak Mas, sering sekali kita melihat itu yang paling dekat adalah di charger HP. Di charger HP itu ada ujung awal yang bukan di HP ya, di colokan listrik di kepala charger itu biasanya ujungnya seperti ini. Ini yang sering kita lihat. Namanya adalah USB, ya, namanya USB. Kemudian USB-nya ditancapkan di mana, Pak? Di sini, Pak Mas. Ini ada lubang-lubangnya. Kalau lubangnya tidak pas, berarti jangan dipaksakan. Nanti kalau dipaksakan malah patah. Patah apanya, Pak? Patah flash disk-nya. Dan ini ya, Pak Mas ya, tinggal flash disk-nya Pak Roman tancapkan. Ini harus sesuai, Pak Mas. Jadi seperti ini. Kalau tidak sesuai, sekali lagi jangan dipaksakan, ya. Karena sudah diatur sama lubang-lubangnya sendiri. Ini lubang yang di atas berbeda sama berada yang di lubang di bawahnya. Biasanya kalau yang di laptop itu USB-nya, port USB-nya itu hanya sekitar maksimal 4, Pak Mas. 2 kanan, 2 kiri. Kalau ya itu kalau di kanan tidak ada CD-ROM-nya. Karena yang laptop-laptop baru, jangan kaget ya lho Pak, saya beli laptop baru kok tidak ada CD-ROM-nya. Ya Mbak Mas, yang laptop baru itu memang CD-ROM-nya dilepas. Nah, jadi dijual terpisah. Kalau kita mau beli ya berarti harus beli
CD eksternal, CD-ROM eksternal itu Mbak Mas. Pastikan tidak terbalik ya, Mbak Mas. Kalau kita coba deh Mbak Bun, berarti ada CD, ada flash disk ya Mbak Bun ya. Coba diperhatikan di flash disk itu Mbak Bun, itu kan ada colokan kosong sama colokan penuh tuh. Coba dilihat di lubang ininya itu. Ini yang di flash disknya ini ya, dilihat ya. Ya, sini. Nah, itu jangan terbalik ya Mbak Mas ya, karena ada slotnya yang tepat jika dimasukkan ke dalam port USB. USB pun juga sama. Kalau enggak pas, enggak bisa. Setelah flash disk ditancapkan, kamu bisa membuka datanya. Datanya di dalam kita enggak bisa melihat secara kasat mata, Mbak Mas. Oh, ini ada videonya, oh ini ada filmnya, oh ini ada gambarnya, ada fotonya, ada filenya. Itu enggak bisa, harus pakai bantuan dengan komputer. Dibukanya di mana Pak? Ini namanya adalah file explorer Pak Mas. Ya, file Pak Arman enggak usah jelasin ini ya. Jadi nanti biasanya ada tulisannya di drive atau ada di tulisan nama flash disk itu sendiri. Jika ingin melepas flash disk di port USB maksudnya, klik icon flash disk di pojok kanan bawah layar, kemudian klik opsi keluarkan drive. Mbak Mas, kalau untuk mengeluarkan mengeluarkan flash disk itu tidak boleh langsung dikeluarkan loh Pak, dicabut. Malah Pak, cabut saja Pak, tidak boleh. Tapi kalau di laptop menggunakan mouse atau keyboard itu silakan, karena tidak apa-apa. Ya, kalau yang pakai mouse di laptop cabut saja Pak, tidak apa-apa. Tapi kalau yang di flash disk jangan. Ya, di sini Mbak Mas, ini ada yang namanya untuk mengeluarkan ya eject, kalau bahasa Inggrisnya eject. Ya, ketika ini ada tulisan dikeluarkan, kalau di bukumu lebih jelas. Ini pakai bahasa Indonesia ya, dikeluarkan. Nanti munculnya ini, Mbak Mas. Kalau kita klik nanti munculnya ini. Nah, kalau sudah muncul tulisan save to remote hardware, sudah muncul tulisan ini, maka boleh dicabut. Kalau belum muncul tulisan ini, jangan dicabut. Pak, takutnya apa? Takutnya data itu atau dokumen atau file itu masih digunakan. Ketika masih digunakan, terus kemudian kamu cabut, maka data atau filenya bisa menjadi rusak. Kalau hilang, enggak. Rusak, iya. Kalau rusak berarti sudah tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka, gitu Mbak Mas. Tunggu beberapa saat, biasanya sekitar kurang maksimal 5 detik ya, kalau tidak digunakan, hingga muncul pesan gambar ini. Kemudian cabut flash disk dari port. Lanjut Pak Mas, dibalik halaman 30. Ya. Ini nama alat komputer. Ya, nama alat komputer. Yang pertama Mbak Mas, ini namanya apa? Namanya? Halo? Bisa dengar suara Pak Roman? Atau putus-putus? Bisa, Pak. Ya. Ya. Oke, ini namanya apa, Mbak Mas? Namanya apa? CPU, betul. Kalau yang ini? Komputer. Ingat, bukan komputer. Namanya? Bukan komputer. Namanya? Kok keyboard? Ini loh, yang Pak Roman lingkari merah. Namanya adalah? Apa? Kurang jelas. Monitor. Betul. Namanya motor, bukan komputer lo ya. Sekali lagi. Karena kalau komputer itu adalah perangkat yang ada CPU-nya, yang ada monitor, yang ada keyboard sama mouse-nya. Kalau itu lengkap jadi satu, itu baru dinamakan komputer, Mbak Mas. Mbak Mas, perhatikan posisi mbaknya. Perhatikan posisi mbaknya. Nah, suaranya masuk lagi banyak. Oke, Mbak Mas. Ya, di sini perhatikan punyanya mbaknya. Mbaknya ini tidak boleh melakukan seperti ini, Mbak Mas. Loh, Pak, kenapa tidak boleh? Karena bersandar di monitor. Kalau dia bersandar seperti ini, ya, bersandar seperti ini, berarti kita bisa merusak monitor tersebut. Mending kalau masih rusak kita masih bisa beli, Mbak Mas. Ya kalau sampai kesetrum, ya, karena di belakang monitor ini ada
kabel. Ada 2 kabel. Satu kabel terhubung ke listrik, satu kabel terhubung ke CPU. Di sini, Mbak Mas. Ya, ini tidak boleh dilakukan. Apalagi kalau monitornya monitor tipis atau monitor LCD atau LED, maka bisa ambruk, Mbak Mas. Ambruk yang di sininya itu bisa pecah, terus kemudian ini pasti akan jatuh ke bawah. Ya, Mbak Mas, ini yang dilakukan Mbaknya ini salah, jangan ditiru. Lanjut. Yang ini namanya apa? Yang digunakan untuk mengetik namanya adalah keyboard. Betul, Mbak Lekara. Keyboard. Terus lanjut lagi. Yang ini namanya apa, Mbak Mas? Printer. Printer. Ya, printer ya. Printer. Kok tahu ini printer dari mana, Mbak Mas? Dari mana? Kok tahu ini printer? Dari? Ada tulisannya. Oh, ada tulisannya. Kalau ada tulisannya ini ya, mana tulisannya? Yang mana? Yang ini? Bukan. Ya, emang bisa baca. Bisa baca ini, printer ini. Sulit loh. Baca. Ya, susah loh baca tulisan printer itu. Iya, susah baca tulisan printer ini susah. Ya. Oke, Mbak Mas, ini printer. Ketahuannya dari mana? Di sini ada sebuah alat ya, yang kemudian ada kertasnya juga, dan yang dipegang sama Masnya ini ada hasil cetakannya. Berupa apa? Berupa gambar. Ini Mbak Mas. Gambar apa, Pak? Gambar bunga. Lanjut, Mbak Mas. Ini namanya apa? Namanya mouse, betul. Terus yang ini yang dipegang Mbaknya, ini bukan CPU loh ya, bukan CPU ya. Apa namanya? CD-ROM. Betul. Yang ini ya, Mbak Mas ya. Nih, yang Mbak Roman kotain. Lanjut lagi. Kalau yang ini namanya? Namanya? Halo? Namanya? CD, betul. Mbak Mas, kalau CD sama DVD itu digunakan untuk apa sih, Mbak Mas? Digunakan untuk apa lah? Untuk? Kok suaranya jauh banget? Menyimpan. Untuk menyimpan? Menyimpan file. Menyimpan file, boleh. Yang terakhir, apa ini, Mbak Mas? Flash disk. Kok flash disk? Yang ini ya? Speaker. Ya, speaker. Lanjut. Mbak Mas, di halaman 31, yuk siapkan pensilnya, pensil dan penghapus, siapkan. Hari ini Mbak Mas, kita punya tugas, ya kita punya tugas yang harus kita kerjakan bareng. Di sini untuk memberi nama alat komputer seperti contoh berikut, Mbak Mas. Ini namanya apa? Nomor 1. Namanya apa, Mbak Mas? Nomor 1? Speaker. Ya, speaker. Tapi ini ditulis satu-satu ya, Mbak Mas ya. Satu-satu. Ya, seperti ini. Dan dibaca speaker. Jangan dibaca speaker. Jangan dibaca seperti itu ya. Nanti kalau dibaca speaker nanti malah salah baca speaker nanti. Ya, langsung dibaca speaker. Dibaca apa, Mbak Mas? Mbak Mas dibaca apa? Speaker. Sudah gede. Dibaca apa? Speaker. Halo. Lanjut, Mbak Mas. Yo, nomor 1. Maaf, nomor 1. Nomor 2. Nomor 2 ini namanya apa, Mbak Mas? Namanya apa? CPU. Oke, CPU berarti CPU. Itu dalam satu garis coret-coret sedikit. Nah, itu satu huruf satu ya, Mbak Mas ya? Satu huruf satu. Yang bagian atas itu satu huruf satu.
Nanti yang bagian bawah baru cara bacanya. C, P, U. Ya, berarti dibaca CPU. Mohon maaf, Pak Arman nulis pakai huruf besar. C, P, U. Seperti ini, Mas. Sudah datang. Mama ini. Lanjut. Ampun. Mouse. Ya, mouse. Mouse berarti tulisannya di sini adalah M, O, U, S, S. E. Ya. Ya, Mbak Masya, nanti kalau pas beli di toko komputer itu bilang, Mbak, Mas beli mouse gitu ya. Jangan bilang, Mbak, Mas beli mouse. Jadi malah masih bingung. Jangan bilang mouse. Jangan. Ya. Itu hanya untuk ejaan kita agar tahu cara penulisannya seperti apa. Tapi tetap membacanya adalah mouse. Mouse dibaca M, O, us, ya. Tapi juga jangan, Mbak, beli mouse. Nah, jangan bilang gitu. Langsung aja, Mbak, beli mouse. Nanti kalau bilang mouse, nah, bingung. Nggak ada. Mouse. Apa namanya itu? Ini mouse. Mouse. Oh. Ya. Ini apa nih? Ini kalau mau Oke, sini monitor. Sini. Sampun. On. Oke, lanjut nomor 4. Nah, Mbak Mas, nomor 4 ini dinamakan apa, Mbak Mas? Monitor. Monitor. Yuk, kita ketik huruf satu-satu. M, O, N, I, T, O, R. Ya. Jadi satu-satu ya, Mbak Mas, ya hurufnya ya. Nanti pas. Bacaan monitor apa dah? Kalau bacaan monitornya berarti Monitor. Bacaan. bacaannya gimana, Mbak Mas? Dibaca jadi bawahnya Monitor. Monitor. Yuk. Ditulis pelan-pelan sambil Pak Roman cek satu-satu. jangan tanya. Bentar. Sambil Pak Roman cek yang lainnya dulu, Mbak Mas. Oke, sudah Mbak Mas? Sudah. Yo, yang sini adalah keyboard sebelahnya. Keyboardnya tulisannya agak panjang, Mbak Mas. K, E, Z, B, O, A. Nah, maaf. B, O, A, F, D. Ya. K, E, Z, B, O, A, R, D. Itu satu-satu ya, Mbak Mas ya. Dibaca, pembacaannya adalah keyboard. Seperti ini, Mas. Ya, yang sana board. Keyboard. Kalau yang keyboard ini
bacaannya memang agak sulit, Mbak Mas. Ya, agak sulit. Pak, saya nulisnya karena sulit, saya tulisnya KIBOT, Pak. Keyboard. Yaitu jangan ya, Mbak Mas ya. Tetap kita menggunakan ejaan bahasa Inggris. Ya. Sambil cek satu-satu. Enggak boleh. Jangan dimasukkan itu. Sampun, Mbak Mas? Udah, Pak. Oke, sebentar. Yang lain? Sebentar, Mbak. Udah, Pak. Iya, sebentar, Mbak. Ampun kayaknya belum, masih nulis. Udah. Mas Afan, sudah? Udah, Pak. Oke, Mas Hildo, sudah? Sudah. Mas Azam, sudah Mas Azam? Aku belum. Belum. Ayo ditulis dulu Mas Azam. Mbak Mas, nanti recordnya Pak Roman upload di GC nanti habis zuhur ya. Oke, Mbak Mas, Pak Roman lanjutkan karena waktunya sudah mepet. Pak Roman harus pindah ya. Yuk, dibuka buku halaman 32. Halaman 32 sudah dibuka. Di halaman 32, Mbak Mas, ini ada sebuah robot. Ya, robot ini berbentuknya seperti naga. Ya, Mas. Kalau yang cowok-cowok pasti suka mainan robot-robotan. Apakah itu naga pemakan mobil? Itu adalah sebuah robot. Robot itu berbentuk seperti dinosaurus. Di garis bawahi nggak, Pak? Enggak usah. Enggak usah. Ini cuma info saja, Mbak Mas. Robot dikendalikan oleh komputer. Komputer yang menjadi otaknya. Komputer memerintahkan robot mengangkat mobil. Komputer juga memerintahkan robot berjalan. Mbak Mas, ini robot ini adalah salah satu teknologi ke depan ya, Mbak Mas ya. Jadi bisa jadi nanti pekerjaan-pekerjaan kita suatu saat jika ini benar adanya, maka bisa jadi pekerjaan kita yang dilakukan oleh manusia itu bisa diganti dengan robot. Salah satu contohnya Mbak Mas, ini Pak Roman stop share screen dulu. Ya, Pak Roman share screen. Ya, seperti ini Mbak Mas. Ya, ini. Oke, Mbak Mas, ini ada sebuah robot ya yang membawakan sebuah minuman kepada orang. Jadi yang sebelah sini robot. Ini semua ini dikendalikan oleh komputer, Pak Mas. Yang sering kita lihat itu sebentar ada suara ya, mohon maaf ya. Ada sebuah robot ya, Mbak Mas ya, yang sering kita lihat itu di perakitan mobil, Mbak Mas. Ya, yang di perakitan mobil itu kan biasanya banyak pekerja manusia yang untuk mengelas, mengecat, ya, dan lain-lainnya. Nah, itu bisa nanti ke depan pasti akan diganti dengan robot. Karena dengan robot pekerjaan menjadi cepat, ya, bisa tepat, ya, tepat waktu dan juga hasilnya lebih bagus. Seperti itu, Mbak Mas. Jadi kita harus mengikuti perkembangan dan jangan sampai tertinggal. Itu, Mbak Mas. Lanjut. Rawatlah komputer yang kamu pakai bersama-sama, Mbak Mas. Jika kita menggunakan komputer atau laptop sama-sama dalam satu keluarga, dipakai ayah, ibu, kakak, sama kamu, itu harus dijaga kebersihannya. Kenapa? Kalau sampai rusak, maka satu keluarga tidak akan bisa menggunakan komputer itu, Mbak Mas. Yang rugi siapa? Yang rugi juga satu keluarga. Gitu ya, Mbak Mas ya. Mbak Mas, ini rangkuman nanti bisa dibaca sendiri ya. Rangkuman dari bab 2. Kemudian di kamus mini ini adalah kata-kata yang sering kita mendengarkan, kata-kata komputer. Terutamanya adalah CD-ROM, Mbak Mas. CD-ROM yang tadi ya, CD-ROM tempat CD pada CPU sama disk drive.
ini mohon diperhatikan perbedaannya. Disk drive itu berbeda sama CD-ROM. Sekali lagi Mbak Mas. Kalau CD-ROM berarti digunakan untuk tempatnya CD. Kalau disk drive itu digunakan untuk tempatnya disket. Dan disket hanya ada pada CPU. Laptop tidak ada. Sekali lagi ya Mbak Mas ya. Tapi kalau CD-ROM itu di CPU ada, di laptop juga ada. Dengan catatan laptopnya yang tidak yang baru. Begitu ya Mbak Mas ya. Ingat, disk drive. Disk drive itu adalah tempatnya disket. Disket itu apa Pak? Disket itu mirip dengan CD. Nah, Pak Roman carikan. Sebentar. Oke ya Mbak Mas, sebentar. Ini gambarnya. Pak Roman share screen. Ya, ini Pak Roman sudah ditunggu untuk sebentar. Untuk kelas 3. Ini muncul ya Pak Mas? Enggak. Jadi kalau kamu melihat model-model seperti ini namanya adalah disket. Disket ini tempat penyimpanan sebelum adanya CD Mbak Mas. Jadi ini dulu harganya murah, cuman 2.500 kalau nggak salah ini. Segini. Tapi hanya menyimpannya sedikit Mbak Mas, cuman bisa menyimpan satu foto kalau pakai HP yang sekarang karena ukurannya kecil banget. Ya, kalau untuk mengetik bisa. Ini namanya disket. Nah, disket ini berada di sini Mbak Mas. Di bawahnya CD-ROM, ukurannya lebih kecil. Gitu Mbak Mas. Jadi yang perlu diperhatikan adalah CD-ROM sama disk drive. Kalau disk drive tempatnya disket, kalau CD-ROM tempatnya punyanya CD. Jangan terbalik. Gitu ya Mbak Mas ya. Sebelum Pak Roman akhiri, apakah ada pertanyaan Mbak Mas? Tidak ada. Kalau tidak ada, Mbak Mas, Pak Roman menginformasikan minggu depan Pak Roman tidak Zoom, ya. Pak Roman tidak Zoom karena Pak Roman ada jadwal keluar di sekolahan, ya, ada tugas yang lain. Jadi nanti Pak Roman buatkan tugas di GC. Begitu ya Mbak Mas ya. Demikian Mbak Mas yang dapat Pak Roman sampaikan. Tetap jaga kesehatan, ya, patuhi protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan minum vitamin. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Selamat belajar. Dadah. Bye.